Javokir Sindarov mengawali kejuaraan dunia Rapid tahun 2025 dengan hasil cukup bagus. Dari 5 game, Sindarov mendapatkan 4 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 2 imbang. Kita akan melihat sebuah game ketika Sindarov berhadapan dengan pecatur Rumania, David Gavrilescu. Sindarov sebagai putih memulai permainan dengan E4. Lalu Gavrilescu memilih pertahanan Prancis E6. Di posisi ini, Sindarov memilih penyimbangan kuda F3, langkah yang tidak lazim karena biasanya putih akan mendorong D4 terlebih dahulu. Merespon hal ini, Gavrilescu langsung mendorong pion D5, dijawab dengan kuda C3, kuda F6, E5, kuda mundur, dan D4. Ini adalah pertahanan Prancis varian Stenitz. Di posisi ini, Gavrilescu langsung mendobrak center dengan pion C5. Maka Sindarov memainkan langkah teori, kuda mundur E2. Setelah pion makan pion, kuda makan pion, kuda ke petak C6. Menantang pertukaran kuda dan menyerang pion. Merespon hal ini, Sindarov kembangkan gajah F4, lalu gajah E7. Hitam siap rokade, maka Sindarov mendorong C3 untuk memperkuat kudanya. Selanjutnya, Gavrilescu memainkan langkah agresif, G5, gajah mundur, dan G4. Di posisi ini, Sindarov terlebih dahulu menukar kuda. Setelah pion makan kuda, kuda serang pion. Gavrilescu kemudian melindungi pionnya dengan menteri B6, dan Sindarov mendorong B4. Selanjutnya, hitam kembali dengan agresif mendorong pion H5. Maka Sindarov mendorong H3. Setelah itu, C5. Di posisi ini, Javokir Sindarov menukar pion B, serangan langsung pada menteri, maka kuda makan pion. Setelah itu, pion makan pion. Hitam tidak bisa mengambil pion karena terkena pining, bentengnya akan jatuh. Maka hitam mainkan kuda E4, serangan pada gajah dan juga pion. Di posisi ini, Sindarov menantang pertukaran menteri. Apabila menteri makan menteri, pion makan menteri, dan hitam bisa mengambil pion, namun setelah itu, gajah D3. Menurut Tianjin, posisi ini adalah keunggulan cukup besar untuk putih. Kita kembali pada game sesungguhnya. Menurut Tianjin, di posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah menukar kuda dengan gajah. Tapi Gavrilescu membuat kesalahan. Dia mainkan menteri C7, langkah yang membuat Sindarov semakin unggul. Sindarov amankan gajah ke petak F4, mengundang Gavrilescu untuk mengambil pion, di mana jika hal itu terjadi, menteri akan makan menteri. Setelah kuda makan menteri, kuda B5, ancaman forking. Kuda makan kuda, gajah makan kuda skak, gajah kutub skak, gajah makan gajah, raja makan gajah, dan pion makan pion. Putih akan unggul 1 pion bebas. Oleh karena itu, Gavrilescu terlebih dahulu menyerang balik menteri, dan Sindarov menyerang raja, skak, raja geser F8. Setelah itu, Sindarov usir kuda. Di posisi ini, Gavrilescu memutuskan untuk mengambil pion, skak ster. Setelah menteri makan menteri, kuda makan menteri, gajah terajam. Oleh karena itu, gajah mundur D3. Selanjutnya, putih siap untuk makan pion. Di posisi ini, Gavrilescu membuat kesalahan. Dia mendorong H4, lalu kuda C6. Gavrilescu mengamankan bentengnya ke petak B2 sambil menekan kedua pion putih. Sampai pada posisi ini, langkah terbaik untuk putih menurut Tianjin adalah kuda makan gajah. Tapi ternyata Sindarov memainkan langkah tidak akurat, gajah serang kuda.
Dan sampailah kita pada momen yang paling krusial dari game ini. Menurut analisa engine, langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah mendorong pion D4 untuk melindungi kuda. Setelah itu, kuda makan pion, lalu kuda makan pion, gajah C4, gajah B4. Posisi yang tentu saja sangat menarik. Namun demikian, Gavrilescu membuat kesalahan fatal. Dia mengambil pion yang ada di peta K2. Langkah yang membuat Sindarov langsung unggul besar. Di posisi ini, Sindarov menukar kuda dengan gajah. Raja makan, lalu benteng diadu. Kemudian, benteng mundur. Setelah itu, benteng makan benteng, gajah makan benteng, dan gajah serang kuda. Kuda hitam tersesat dan tidak punya tempat untuk pulang. Di posisi ini, Gavrilescu masih melawan dengan gajah A6, membuka ruang bagi bentengnya. Setelah itu, Sindarov mengambil kuda, dan Sindarov unggul 1 perwira. David Gavrilescu langsung menempatkan bentengnya di peta ke-8 sesuai dengan rencana. Tapi posisi ini tetap merupakan keunggulan besar untuk putih. Langkah terbaik untuk putih adalah gajah mundur C1, mencegah penetrasi benteng. Namun ternyata, Sindarov gagal menemukan langkah terbaik. Di sini Sindarov mainkan gajah C3. Keunggulannya berkurang. Gavrilescu langsung menantang pertukaran gajah. Setelah gajah makan gajah, Gavrilescu menyerang. Skak, raja lari, benteng makan benteng. Setelah langkah ini, ternyata Sindarov berencana untuk memainkan gajah mundur F1, membuat benteng hitam terpenjara. Di posisi ini, Gavrilescu masih melawan raja D7, tapi Sindarov mulai mencoba menciptakan pion bebas. Raja C6, F5, raja terpaksa mundur ke peta D7. Setelah itu F6. Kemudian, di tengah keputusasaannya, Gavrilescu mendorong pion A5. Tentu saja pion langsung dimakan. Lalu D4, tapi pion G5. Gavrilescu masih belum menyerah. Raja mundur E8. Selanjutnya Sindarov membatasi pergerakan raja hitam. Di posisi ini, Gavrilescu mendorong pion D3. Setelah gajah makan pion, bentengnya bisa bebas. Tapi cukup sampai di sini. Gavrilescu akhirnya menyerah. Jika sekarang benteng serang gajah, maka gajah skak, raja lari, gajah skak. Setelah raja C8, pion G6. Percobaan promosi. Benteng bisa serang gajah, namun pion makan pion. Setelah benteng makan gajah, pion promosi. Tidak ada kesempatan bagi hitam untuk menang.